Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kelas kita malam hari ini Dokter Sirkah yang edisi spesial akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari 18 jutawan pecalon miliarder ya hanya satu yang jawab. Yang lain lagi siap-siap atau seperti apa ini? Cek ombak ya. Ulang lagi. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih kembali lagi ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling spesial itu adalah nikmat iman ya. Sampai hari ini kita masih menggenggam iman yang hari ini mungkin ujian-ujian datang menghampiri kita. Kemudian sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selamat datang kembali ya di Dokter Sirka pada malam hari ini. Selamat datang, kita sapa satu-satu terlebih dahulu. Ibu Seniwati, Pak Yudi dari Sulawesi Selatan, Coach Nuri hadir juga. Kemudian ada Pak Andre dari Lampung ya. Kemudian ada Mbak Liza Burhan dari Karawang. Masya Allah. Ada Pak Agus, Pak Rustan, Bu Dian, Bu Yuyun. Kemudian ada Bu Roli, Bu Amir, dan Pak Yusuf dari Makassar. Serta Bapak Lajuardi, Bu Erna, dan Pak Ali dari Jabar. Masya Allah. Ini peserta Alhamdulillah akan bertambah lagi ya. Karena memang sebelumnya di hari Jumat kemarin kita juga sudah membahas tentang properti marketing ya yang sudah diisi oleh Coach Nuri ya. Kemarin Masya Allah luar biasa pemaparan beliau, apalagi sudah ada semacam portofolio keberhasilan beliau bagaimana beliau mengelola properti di Malang ya kalau tidak salah. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita tidak kalah ketinggalan asiknya ya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada founder atau owner dari Bisyaro.id. Kita sapa terlebih dahulu karena beliau ini orangnya hari ini kita tanya di mana, tiba-tiba besok udah di Bandung. Ustaz, udah di mana Ustaz? Jakarta. Luar biasa sih punya. Assalamualaikum Ustaz Firly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz Firly. Ustaz Firly Sehatnya? gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah awet muda Ustaz sepertinya ya. Ya ini karena filter aja sih. Alhamdulillah. Ya hari ini filter itu sudah merajalela. Baik. Tapi udah mulai banyak putihnya juga ini. Nggak Banyak bisa ini. difilter. Oh nggak bisa difilter. Tapi banyak chat Sat. Di Jogja banyak chat. Ya. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan banyak berbincang dengan Ustadz Firly yang akan berbicara tentang MLM marketing properti. Ya, kalau kita berbicara properti tentu ya jelas ada akad-akad ijaro yang dikeluarkan, akad-akad jualahnya, akad-akad maklernya dan lain sebagainya ya. Lalu bagaimana sih MLM yang benar-benar atau apa hukum LMM dari properti? Apakah ketika kita menjalani sebuah bisnis properti sudah sesuai dengan syariat Islam? Nah, nanti akan kita bahas bersama Ustadz Firly. Dan bagi teman-teman dan bagi Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan, ya kita wajibkan dan kita haruskan untuk raise hand ya. Karena kita tahu kalau Ustadz Firly ketika ada yang bertanya, itu harus detail faktanya. Benar ya Ustadz ya? Yeah. Nah, jadi siapkan pertanyaannya gitu ya. Nanti bisa raise hand kemudian disampaikan terkait dengan faktanya. Oke, alhamdulillah sini sudah ada 21 peserta. Baik, sebelum kita mulai untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca umul kitab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Baik, langsung aja kepada Ustadz Firly untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian menyimak dari awal sampai akhir, dan jika ada pertanyaan, sekali lagi kami ulangi untuk raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz Firly. Kami persilakan kepada Ustadz Firly, tafadhal masykurah. Siap, terima kasih Mas Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan Dokter Sirkah yang beberapa waktu ini memang mohon maaf terpending ya, belum bisa dijalankan, tapi alhamdulillah malam hari ini bisa kita jalankan, yang mana semoga selesai acara ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Siap. Malam hari ini judulnya sih mengenai MLM yang teraplikasikan dalam marketing properti syariah. Nah, sebenarnya yang mau saya tujukan itu adalah terkadang banyak sebenarnya terkadang banyak developer itu bekerja sama dengan agensi. Nah, untuk menjualkan rumahnya. Namun perkara berikutnya adalah agensi-agensi ini punya agen freelance marketing, agen-agen yang dia bekerja untuk agensi dalam artian untuk menjualkan lagi rumah miliknya developer. Padahal akad di agensi tersebut itu sendiri sudah samsaroh sebagai maklar. Tapi nanti agensinya itu dengan agen freelance-nya itu juga samsaroh. Nah, berarti kan di sini terjadi 1, 2 samsaroh. Nah, ini tidak boleh secara syariat sebenarnya. Kenapa? Karena positioningnya telah terjadi samsaroh ala samsaroh yang biasanya diaplikasikan di dalam MLM. Gitu loh. Cara melihatnya, nanti kalau agen freelance ini dapat buyer atau pembeli, pasti pemberian komisi di sini dan komisi di sini itu dikarenakan terjualnya barang kepada pembeli. Karena memang developer itu tidak mau mengeluarkan biaya apabila tidak terjadi manfaat yang diinginkan, yaitu mendapatkan pembeli. Nah, sebenarnya yang dapetinnya itu agen freelance-nya gitu. Nah, pertanyaannya, agensinya itu juga boleh nggak dapat komisi dari bagian situ? Nah, ini titik kritisnya di sini. Dan ini sebenarnya bermasalah sebagaimana yang terjadi di dalam MLM. Nah, makanya idealnya kita belajar yang namanya akad samsaroh ya, atau permaklaran. Nah, saya mau menyampaikan gambarannya dulu mengenai akad samsaroh tersebut. Begitu. Gimana? Sudah siap untuk kita lanjutkan? Sudah siap untuk bingung lebih dalam? Pada diam-diam semua ini, Ustaz. Iya. Biasanya kalau belajar muamalah itu awalnya memang bingung. Nanti kalau belajar terus semakin bingung. Berarti nggak usah belajar ya, Ustaz ya. Nah, itu. Jadinya gimana nih? Mau belajar nggak nih? Gitu. Nah, untuk mau ya. Nah, untuk mengapresiasi atau saya melihat keaktifannya, coba dijawab di kolom chat. Ya. Siap kita lanjut? Siap mumet, siap bingung. Coba disampaikan di kolom chat. Siap apa Kalau lagi malam nih? kan stylenya ikut Zoom itu biasanya sambil tiduran dan lain-lain. Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, saya share materi ya.
Masuk materinya ya? Masuk Ustaz, alhamdulillah. Siap. Nah, ini institusi kami, Bisyarah ID, Business Improvement and Syariah X. Nah, misi kami itu menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Karena masih banyak pengusaha, jadi sudah banyak pengusaha yang paham harta haram itu untuk menjauhi harta haram. Tapi belum tentu semua pengusaha itu paham apa saja harta haram itu. Nah, disinilah fungsi kami mengedukasi para pengusaha. Dan misi kami seluruh pengusaha di dunia, bukan cuma di Indonesia atau di Jogja saja. Nah, kalau jasa kami ada konsultan muamalah, bisnis improvement, branding marketing, dan lain-lain. Termasuk bisnis fasilitator, kami juga sering mendampingi bersirkahnya dua pihak, dan lain-lain. Nah, kalau kantor kami di Jogja, di Jalan Loanu, silahkan bagi yang di Jogja kalau mau mampir. Kami juga banyak akun-akun sosmed yang bisa diikuti, termasuk di YouTube-nya. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang samsaroh atau permaklaran. Nah, semangat ya, go action. Nah, kita harus paham dulu tentang samsaroh atau permaklaran. Nah, kalau belajar fikih muamalah, yang pertama pasti kita akan pelajari itu adalah mengenai pengertiannya, pengertian samsaroh. Karena kalau pengertiannya aja tidak paham atau pengertian antara saya dengan jenengan berbeda, itu kemungkinan besar akan tidak ketemu diskusi. Nah, apa sih pengertian samsaroh? Jadi pengertian syariat dari samsaroh adalah hurfatun yakunu muhtarofuha alwasitotu bainal ba'i wal mustari. Jadi samsaroh atau brokerage adalah suatu profesi atau suatu pekerjaan yang dimana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Makanya samsaroh itu suatu profesi atau pekerjaan. Makanya nanti objeknya amal. Ngapain profesi atau pekerjaannya? Yaitu pelakunya, si simsar, itu menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Itulah yang dinamakan pengertian syar'i dari samsaroh. Jadi dia suatu profesi atau pekerjaan di mana pelakunya, orangnya ini yang melakukan pekerjaan ini, itu menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Nah, pelaku samsaroh itu namanya simsar, si makelar itu. Nah, simsar itu siapa toh? Nah, pengertian syar'i dari simsar adalah al-wasitu bainal ba'i wal mustari. Jadi yang namanya simsar atau makelar itu adalah perantara antara penjual dan pembeli. Dia pihak penengahnya, tengah-tengahnya antara penjual dan pembeli. Ini kunci. Maka dia nanti harus mempertemukan antara penjual, di sini makelar, di sini pembeli. Dia harus mempertemukan. Oke. Dan ini bisa menjadi dalil, ya, karena takrif syar'i itu termasuk dalil syariah yang bersifat kuliah, bersifat umum. Makanya nanti penguncinya adalah di takrif syar'i ini. Makelar itu perantara antara penjual dan pembeli. Makanya makelar ini atau simsar ini atau samsaroh ini itu hanya bisa untuk perantaraan akad jual beli. Tidak bisa untuk perantaraan akad selain jual beli, tidak bisa. Misalnya perantaraan nyari modal itu tidak bisa menggunakan akad jual beli. Kemudian perantaraan buat workshop itu kan jasa, tidak bisa nanti pakai akad samsaroh. Tidak bisa menjadi perantaraan akad utang piutang, itu juga nggak bisa.
Karena dia spesifik hanya untuk perantaraan jual beli. Oke, kuncinya di sini. Dan posisi makelar itu di tengah-tengahnya ini, al-wasitu, wasit, yaitu perantara atau penengah antara penjual dan pembeli. Oke. Nah, disinilah positioning takrif syar'i itu. Nah, para fuqaha atau ahli fikih mendefinisikan simsar, yaitu pelaku samsaroh, itu sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk menjual maupun membeli. Jadi boleh nanti yang namanya makelar itu dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual, itu boleh. Nah, asimsar itu pihak yang mewakili jual belinya sekaligus. Jadi dia misalnya ya, jadi ini nggak ngomongin properti dulu, karena akad ini berlaku umum. Contohnya, misalnya jajanan pasar yang ada di pasar. Itu kan ada tukang jualan jajanan pasar. Sebenarnya yang jualan itu bukan produsennya, tapi barang-barangnya itu dititipkan dari si pemilik barangnya, yang kemudian nanti biasanya berlaku konsinyasi. Nah, konsinyasi barangnya ditaruh, kemudian diwakilkan kepada penjualnya untuk menjual, yaitu si tukang yang punya warung itu, jajanan pasar itu. Nah, simsar itu boleh mewakili jual belinya langsung, tuh boleh. Nah, tapi juga ada yang namanya ad-dalal. Ad-dalal itu hanya penunjuk jalan atau yang mempertemukan penjual pembeli tanpa mewakili jual belinya. Jadi dia hanya memberikan info. Itu boleh, karena hukumnya sama, ad-dalal dihukumi sama seperti simsar. Contohnya misalnya Mas Nur mau jual rumahnya, misalnya. Saya mau pindah nih, mau jual rumah. Oh, oke. Okay. Nah, terus mau nggak jadi makelarnya? Nanti dapat 3%. Oh iya, boleh. Nah, maka saya jadi maklarnya kan. Nah, nanti terus saya dapat info, ada orang yang mau nyari rumah di Jogja misalnya. Saya lagi nyari rumah nih, oh boleh nih, malah ini saya sudah dapat info, ada yang mau jual, Mas Nur namanya. Nah, ini nomor teleponnya, misalnya saya gitu. Jadi kepada pembeli itu saya hanya ngasih nomor telepon. Atau kepada Mas Nur ngasih nomor telepon calon pembeli. Nah, mereka akhirnya kontak sendiri dan deal gitu. Nah, itu tidak mewakili jual belinya kan. Nah, itu namanya dalal dan itu dihukumi sama seperti simsar. Nah, itu boleh. Jadi simsar itu tidak harus sampai dia yang mewakili jual belinya. Hanya memberikan info aja itu sudah sebuah manfaat yang bisa dia terima kompensasinya. Oke. Nah, apa rukun samsaroh? Ini juga harus paham, karena kalau kita nanti jadi makelar itu berarti biar akad makelarnya sah harus memenuhi rukunnya. Rukun dan syarat, cuman syaratnya nggak saya bahas di sini. Nanti jadi lama, malah jadi kajian yang komprehensif. Nah, kalau mau yang komprehensif, tunggu nanti ada infonya. Nah, bagaimana rukun samsaroh itu? Pertama, al-aqidani, yaitu dua pihak yang berakad. Ada si simsar, makelar, dan tolibus samsaroh, yang meminta samsaroh. Nah, tolibus samsaroh ini boleh dari sisi penjual, boleh dari sisi pembeli. Itu rukunnya. Nah, yang kemudian ma'qud alaihnya atau objek akadnya, ya. Kalau makelar itu pekerjaan amalnya. Ngapain? Mempertemukan antara penjual dan pembeli, spesifik. Jadi amal di dalam samsaroh itu cuma satu tujuannya, yaitu mempertemukan antara penjual dan pembeli. Tidak ada objek yang lain, hanya itu. Nah, nanti si tolibus samsaroh, baik dari sisi penjual atau pembeli, ngasih ujroh atau umulahnya, komisinya. Nah, kemudian yang ketiga sigot, yaitu ijab qabul.
Nah, pelaku akad, objek akad, ijab qabul. Nah, ini pattern rukun muamalah kurang lebih pattern awalnya seperti ini. Maka skemanya itu seperti ini. Ada pelaku akadnya yaitu simsar dan tolibus samsaroh. Bisa penjual, bisa pembeli. Nah, objek akadnya kalau simsar itu amal atau pekerjaannya. Kalau tolibus samsaroh bawa umulahnya. Nah, jadi simsar itu objek akadnya amal atau pekerjaan mempertemukan penjual dan pembeli spesifik, bukan manfaat yang lain. Nah, kalau tolibus samsaroh, penjual atau pembelinya itu objek akadnya komisi. Maka nanti kalau bisa mempertemukan antara penjual dan pembeli, manfaatnya itu untuk tolibus samsaroh, menjadi wajib umulah atau komisinya diberikan kepada simsar. Inilah yang namanya maksudnya akad muawadoh, pertukaran kompensasi. Yang mana nanti ditambahin ijab qabul. Nah, wajib ijab qabul, wajib ada kesepakatan. Nah, ini sebenarnya skema rukun samsara. Kuncinya itu mempertemukan penjual dan pembeli, menjadi perantara, itu kuncinya. Makanya nanti agensi yang tadi kita diskusikan di awal, yang mempunyai agen freelance, itu juga membuat akad samsaroh lagi. Bisa enggak? Gitu. Sebenarnya simpel-simpel tapi rumit juga. Nah, bagaimana implikasi samsaroh itu? Saya bahas sedikit. Samsaroh atau akad makelar dalam jual beli adalah sebutan untuk orang yang masuk di antara penjual dan pembeli. Jadi memang dia perantara untuk mewujudkan akad jual beli. Jadi dia itu makelar atau perantara penjualan dan pembelian. Dia perantara untuk penjualan dan pembelian. Nah, hakikatnya seseorang mewakilkan kepada orang lain, lalu orang lain itu menjualkan barangnya. Ia adalah orang yang berada di antara penjual dan pembeli, sebagai orang yang memediasi pelaksanaan jual beli. Kunci ini selalu dari tadi, perantara penjual dan pembeli, perantara penjual dan pembeli, perantara penjual dan pembeli. Berarti dia di tengah-tengahnya. Berarti dia juga bukan penjual dan juga bukan pembeli. Dia hanya perantaranya. Nah, dan karena manfaatnya tersebut, makelar mendapatkan upah atau komisi. Maka akad samsaroh harus terjadi dulu sebelum akad jual belinya. Baru simsar berhak atas komisi tersebut. Makanya kalau mau terikat secara sah dengan hukum, ya, yang mana kalau nanti memberikan info atau mendapatkan pembeli, wajib diberi komisinya, itu harus punya akad samsaroh terlebih dahulu. Jangan sampai tidak ada akad samsaroh sama pemilik barang, misalnya di sini developer, kok udah nyariin pembeli, terus nanti kalau terjadi jual beli, Anda tidak berhak mendapatkan komisi dari developer. Nah, cuman kalau developernya tetap mau ngasih boleh, tapi jatuhnya hibah, bukan komisi. Masalahnya kalau hibah tidak bisa difikskan berapa nilainya dan kapan memberinya. Bukan itu kan yang ditujukan. Makanya kalau mau profesional itu harus pakai akad tijaroh, akad bisnis. Nah, kita bahas untuk implementasinya. Jadi skema samsaroh yang benar itu adalah penjual, makelar, pembeli. Oke. Penjual, makelar, pembeli. Jadi skema yang benar tuh ya begini. Karena makelar itu perantara, pihak yang di tengah antara penjual dan pembeli.
masalahnya kalau skema samsaroh ala samsaroh atau multi samsaroh, yang mana itu berpotensi terjadi oleh developer kepada agensi, kemudian agensi melakukan hal yang sama kepada agennya, maka jatuhnya samsaroh ala samsaroh atau multi samsaroh. Contohnya di sini kita contohkan 3 makelar. Jadi ada penjual ketemu makelar 1. Nah, makelar 1 ini bukan nyari pembeli, tapi nyari makelar 2. Makelar 2 nyari makelar 3. Baru makelar 3 nanti yang dapat pembelinya. Dan ini tidak sah. Misalnya di sini developer, bisa jadi di sini agensi. Di sini agennya. Baru misalnya makelar 3 kita tiadakan, dia nyari pembeli. Sama saja. Itu tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena tidak memenuhi takrif syar'i dari simsar. Kalau simsar itu, kalau dia jadi makelar, itu memang harus langsung nyari pembeli gitu loh, bukan nyari makelar lagi. Kalau dia nyari makelar lagi, itu sebenarnya hakikatnya dia itu nggak niat jadi makelar gitu loh. Nah, udah jadi makelar kok nyari makelar lagi. Kalau jadi makelar ya harus nyari pembeli, malah nyari makelar lagi. Itu berarti dia sendiri nggak niat jadi makelar. Coba kita breakdown, ya kan? Kita breakdown. Sorry. Hakikatnya dalam multi samsaroh, manfaat atau simsar 1, ini ya, makelar 1, itu mempertemukan siapa? Mempertemukan penjual dengan makelar 2. Itu nggak masuk takrif syar'i. Takrif syar'inya kan antara penjual dan pembeli. Dia posisinya di sini. Lah kok malah nemuinnya sama makelar 2? Maka tidak sah sebagai simsar yang sesuai syariah. Yang seharusnya adalah mempertemukan antara penjual dan pembeli. Yang lebih parah lagi kan makelar 2. Begitu juga simsar 2 atau makelar 2. Manfaatnya adalah mempertemukan antara simsar 1, si ini, ya, ketemu dengan makelar 3, si ini. Lah itu semakin salah lagi. Nggak ada yang namanya simsar itu mempertemukan makelar 1 dengan makelar berikutnya. Dan begitu seterusnya. Maka tidak bisa melakukan skema ini dalam bisnis agensi perumahan yang mana agensinya punya agen-agen. Cara ngelihatnya pemberian komisinya caranya gimana dengan agensinya dari developer? Pasti dari developer itu mau ngasih bayarannya ke agensi kalau ada penjualan kan? Kalau ada penjualan baru agensi diberikan komisi kan? Nah, padahal dari agensi kepada agennya itu juga ngasih komisinya kalau terjadi penjualan itu. Maka kelihatan sekali itu samsaro ala samsaro. Dan itulah skema yang dilakukan di dalam MLM. Begitu. Nah, jadi tidak bisa. Nah, apalagi ternyata misalnya 3 makelar ini kan biasanya apa ya sebutannya TVRI apa. Nah, jadi ada makelar 1, dia nggak nyari pembeli, cuma ngasih info ke makelar yang lainnya. Terus makelarnya nginfo lagi makelar lainnya. Dia bilang manfaatnya, loh manfaat saya kan memberi info. Ya berarti objeknya bukan mengenai mencari pembeli. Objeknya mengenai info, maka beda akad. Bukan samsaroh urusannya. Begitu loh. Nah, inilah menjadi masalah. Nah, bila ada beberapa simsar yang mau menjual satu objek barang secara bersamaan, itu masih bisa sebenarnya, maka para simsar tersebut bisa bersirkah terlebih dahulu. Dan berlaku kaidah hukum sirkah pada kegiatan tersebut. Gitu loh. Nah, skema simsar bersirkah adalah, ini penjual, oke,
ini makelarnya cuma satu, yang mana isinya adalah sirkahnya maklar 1, 2, sama 3. Tapi maklarnya cuma satu. Tapi harus terjadi sirkahnya dulu. Boleh itu nanti nyari pembeli. Nah, cuman kalau implementasinya di agensi nggak sesimpel itu juga. Paling nanti ada yang nanya. Kalau ada yang nanya baru saya jelasin. Nah, akad sirkah itu harus terjadi terlebih dahulu malah sebelum samsarohnya. Nah, bila sebaliknya maka tidak sah akad samsaroh dengan para pelaku sirkah tersebut. Gitu loh. Dan dampak dari akad sirkah tersebut, bila yang mendapatkan penjual salah satu pelaku sirkahnya, maka semua pelaku sirkah berhak mendapatkan bagi hasil atas keuntungan sirkah yang didapat dari komisinya. Makanya kalau bisnisnya permakelaran, cari maklar-maklar yang handal. Karena akhirnya kalau maklar 1 yang mendapatkan, ya bagi hasil juga tetap haknya maklar 2 dan maklar 3. Nah, masalahnya kalau maklar 2, maklar 3 orangnya malesan, nggak kompeten, ngapain ngajak sirkah mereka? Terus saya kan yang dapetin infonya, ya info itu bukan manfaat di dalam sirkah permaklaran. Gitu. Kalau mau diujroh aja terhadap info itu, tapi tidak berhubungan dengan terjadinya penjualan atau tidak. Itu pun kalau maklar yang satunya mau ujroh. Gimana? Bingung toh? Ya begitu kalau fikih muamalah. Kalau mengenai ilmu bisnis cuan-cuan itu gampang dipahami. Nah, itulah materi kita malam hari ini. Mungkin tidak terlalu detail. Nah, insya Allah detailnya akan ada info yang akan disampaikan oleh Mas Nur. Begitu dari Baik, saya. Awalan, silakan bisa dilanjut mungkin dengan tanya jawab atau pemberian info terlebih dahulu. Saya tak izin untuk minum dulu. Monggo saya kembalikan kepada Mas Nur. Silakan. baik, jazakallah khairan Ustaz Pilih yang sudah menyampaikan terkait dengan akad simsaroh ya tadi ya. Semacam maklar ya. Jadi sedikit tergambar ya. Jadi bagaimana ketika menjualin sebuah rumah itu melalui dengan akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari Ustadz Firly meneguk airnya yang sudah disiapkan, kita tidak tahu kopi atau teh, yang penting halal gitu ya, halal dan berkah. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan bisa langsung raise hand dan juga angkat tangan, raise hand ya maksudnya, dan juga bisa via chat ya. Baik, namun untuk itu sebelumnya kita ada sedikit informasi terkait dengan materi-materi yang lebih detail lagi ya, yang tadi Safili sampaikan. Masalah akad-akad samsoro ini masih atasannya aja, ada yang lebih intim lagi, ada yang lebih inti lagi. Begitu juga dengan materi yang disampaikan oleh Coach Nuri kemarin ya. Beliau hanya menyampaikan dasarannya aja karena memang tidak cukup ya, tidak cukup untuk membahas detail di Zoom ini dan juga kurang menarik ketika bahas di Zoom ini. Oke, infonya adalah kita akan share screen dulu, mohon izin. Nah, jadi alhamdulillah insya Allah dari bisyara.id dan juga bekerja sama oleh sinpespro.id, kita akan mengadakan kelas marketing properti syariah selama 2 hari. Today eksklusif workshop bersama para praktisi akan membedah teori dan praktik marketing properti sesuai syariat Islam. Ya, kita sudah terlihat ya siapa pembicaranya, yaitu adalah Ustadz Firly Ferdiansa dan juga Coach Nuri yang kemarin sudah menyampaikan materi terkait dengan marketing properti, bagaimana beliau memberikan gambaran materi-materi yang sangat luar biasa, dan juga begitu Ustadz Fili yang sudah punya pengalaman yang sangat banyak menangani para pesirka, menangani para properti yang dia mumet. Alhamdulillah hadirnya Bisyaro menyelesaikan problem-problem mereka. Dan acara tersebut akan diselenggarakan di tanggal 26 sampai 27 Juli 2023, yaitu di Hotel Harper DKI Jakarta.
Nah, pembicara tersebut yaitu tadi Ustadz Firly Ferdiansyah selaku founder dan CEO Bisaro.id, dan beliau juga salah satu penulis buku ya. Beliau memiliki buku Udah Sirkahin Aja dan akan dibersamai oleh Coach Nuri Hendra. Beliau adalah CEO Sinvestpro.id dan juga konsultan real estate. Nah, dalam 3 hari, dalam 2 hari tersebut, apa sih yang akan kita dapatkan? Materi apa sih yang akan kita dapatkan? Di hari pertama, itu akan disampaikan oleh Coach Nuri. Ya, itu akan membahas tentang bagaimana kita mengenal aktivitas branding. Nah, ini sangat penting ya. Sangat penting. Teman-teman kalau melihat desain atau poster Bisaro.id, dari warnanya aja, itu pasti udah kebayang ya brand warnanya itu. Oh, Bisaro ketika ngelihat warna biru seperti ini itu adalah Bisaro.id. Di situ juga akan membahas tentang marketing, selling property dan juga marketing mix property. Kemudian ada strategi budgeting dalam pemasaran properti, membentuk tim pemasaran properti, eksekusi, monitoring dan analisis marketing strategi. Nah, ini berkaitan dengan properti karena beliau juga sudah sangat lama ya di bagian dari properti ini. Kemudian di hari kedua akan disampaikan oleh Ustadz Firly yang akan membahas pemaparan fikih marketing. Nah, ini sangat penting ya, apalagi kalau kita berbicara tentang marketing itu sifatnya dinamis, tidak statis ya. Marketing hari ini itu ada saja caranya, ada saja cara-caranya untuk lebih instan lah, lebih cepat dapat cuan lah. Tapi apakah marketing yang hari ini bergerak terus sesuai dengan syariat Islam? Nah, di situ insya Allah akan lebih dalam dibahas. Kemudian ada pendalaman akad marketing wakala bil ujroh atau ijaroh. Yang ketiga ada pendalaman akad marketing samsaro permakalaran. Nah, ini tadi sedikit aja ya Ustadz Firly menyampaikan materi tersebut. Insya Allah akan lebih detail lagi di pembahasan di kelas ini nanti. Kemudian ada pendalaman akad juala marketing sayembara. Nah, apa sih perbedaan antara akad juala dengan akad marketing? Apakah kedua akad ini nanti akan mendapatkan cuan yang berbeda? Nah, itu nanti bisa kita tanyakan kepada Ustadz Firly. Nah, kemudian kenapa sih tempatnya harus di Jakarta? Kenapa nggak di Jogja aja? Kenapa nggak di Malang aja? Kenapa nggak di Jawa aja? Ya karena Jakarta menjadi kota dengan atensi bisnis yang besar di Indonesia. Karena itu kami memilih kota ini menjadi lokasi event 2 days exclusive workshop. Tepatnya di Hotel Harper MT Haryono. Ya, itu ada di kota Jakarta Timur. Nah, untuk harga awalnya per satu orangnya itu 4,5 juta, tapi di hari ini akan menjadi 3,5 juta per orangnya. Nah, bagi teman-teman yang juga mengajak orangnya, yang mengajak temannya atau mengajak timnya, atau juga yang mengajak ownernya atau yang mengajak bosnya, bisa menjadi 6 juta untuk 2 orang. Nah, benefit ini juga sangat penting ya. Apa sih benefit yang akan kita dapatkan? Yang pertama adalah circle pengusaha properti syariah. Yang kedua, ilmu terapan marketing dan muamalah. Nah, ini nggak bisa kita pisahkan ya. Antara marketing dengan muamalah itu nggak bisa kita pisahkan. Kalau kita hanya mempelajari tentang muamalah, tapi marketingnya nggak tahu, cara jualannya nggak tahu, ya bisa jadinya boncos gitu kan ya. Oke, hari ini kita tahu ilmu marketing, tapi kita nggak tahu tentang akad-akad bisnisnya. Oke, kita cuan, tapi nanti di akhirat gimana? Neraka dong. Kemudian dapat rekanan bisnis baru. Fasilitas yang didapatkan juga sangat menarik, meeting room, hotel bintang 4, cafe break 4 kali, lunch 2 kali, hard copy materi kita juga dapat. Nah, ini ada yang spesial ya, dapat bukunya Ustadz Firly Ferdiansyah, buku Udah Sirkahin Aja. Kemudian ada Mercedesnya, polo shirt, goodie bag, dan lain sebagainya. Tapi ada yang lebih spesial lagi buat teman-teman, buat Bapak Ibu yang hari ini join Zoom pada malam hari ini adalah ini dia. Nah, penawaran khusus malam ini jadi 2,5 juta per satu orang. Dan harga ini khusus untuk 10 pendaftar tercepat. Oke, kami ulangi lagi. Harga khusus ini untuk 10 pendaftar tercepat hanya 2,5 juta per orang. Daftarkan diri Anda segera, daftarkan tim Anda segera.
agar bisnis yang dijalankan benar-benar sesuai dengan target market dan juga sesuai dengan syariat Islam. Bisa langsung hubungi admin dari bisyaro.id. Insya Allah nanti akan kita sampaikan link di chat WA-nya. Baik, insya Allah kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Gimana Ustadz Fili, sudah semangatnya kembali lagi, sudah hausnya sudah hilang? Siap, sudah. Alhamdulillah. Oke, Ustadz Fili, ini ada satu yang raise hand, kami persilakan dari Pak Dia ya, atau Ibu Dia, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, mau tanya nih Ustadz. Jadi misalnya gini Ustadz, ada seller properti Ustadz ya. Nah, kemudian dia itu join di marketplace properti, marketplace untuk penjualan Ustadz ya. Nah, di situ kan akad dengan marketplace-nya itu adalah jika nanti ada orang yang beli, misalnya beli rumah di marketplace tersebut, maka marketplace tersebut mendapatkan persentase fee dari hasil penjualan rumah ya, misalnya 10% atau berapa gitu Ustaz ya. Nah, kemudian kalau itu kan akad samsara Ustaz ya. Nah, nanti tolong koreksi aja Ustaz. Nah, cuman di marketplace tersebut kemudian memberikan fitur istilahnya itu affiliate gitu kan, untuk mungkin user lain untuk bantu menjualkan gitu kan. Nah, jadi yang misalnya pihak si C gitu kan, pihak si C untuk misalnya dia buat akun juga di marketplace, akun biasa, akun jualan gitu kan. Kemudian ketika nanti dia menawarkan, si C itu menawarkan rumah itu di website tersebut, nah, maka dari link referral itu langsung apa istilahnya itu terjadi penjualan di website tersebut Ustaz. Nah, jadi yang si C itu mendapatkan juga komisi dari dari fitur yang ada di marketplace tersebut. Jadi maksud saya Ustaz, ya kayak di TikTok seperti itulah Ustaz, apa di Shopee gitu kan. Nah, maksud saya kalau seperti itu, apakah termasuk samsara fi samsara Ustaz? Siap. Oke. Jadi gini, misalnya ada marketplace. Oke, ya. Dia juga berhubungan sama sellernya, penjualnya. Nah, itu memberikan komisi apabila dia terjual barangnya, begitu ya? Ya, jadi marketplace dapat komisi dari sellernya atau Ustaz. Siap. Nah, saya mau nanya dulu, marketplace ini pemilik barang bukan? Bukan kan? Enggak, ada pihak kedua. Ya, maka misalnya kalau untuk perumahan ini ada developer, misalnya begitu kan? Ya. Nah, dia akan kerjasama dengan marketplace dulu kan, baru ketemu sellernya kan? Begitu kan? Ya, Ustaz. Ya, nah saya mau nanya, akadnya developer sama marketplace apa? Karena marketplace itu tidak bisa memberikan komisi kepada seller kalau bukan dia pemilik barangnya. Enggak, maksudnya Ustaz, misalnya seller menjual harga 100 juta misalnya gitu ya. Nah, ketika terjadi penjualan di marketplace tersebut, jadi marketplace itu mengambil ya ibaratnya 10% dari 100 juta itu Ustaz. Iya, nah, saya mau nanya dulu, dia menjual 100 juta, itu barangnya siapa? Barangnya developer kan? Iya. Ya berarti kan akadnya harusnya sama developer dong. Karena nggak mungkin marketplace ini sebagai pemilik barang. Karena fungsi marketplace bukan untuk memiliki barang, dia hanya untuk wadah penjualan, gitu kan? Iya. Nah, harusnya kalau mau terjadi itu tetap di sini akad samsarohnya antara developer dengan seller. Nah, tapi faktanya tidak seperti itu kan? Iya. Nah, maka kalau seller ini dapat pembeli, oke, ini si seller dapat komisi, si marketplace dapat komisi, begitu? Ya betul, betul. Ya berarti sama dengan agensi dan agen tadi kan? Karena terjadi di sini samsaro, di sini samsaro. Jadi samsaro 1, samsaro 2. Maka ya ini samsaro ala samsaro. Oh, samsaro. Begitu loh.
Beda kalau developer dengan marketplace, ya. Beda kalau developer dengan marketplace, itu akadnya adalah ijaroh. Ya. Kalau ijaroh nanti dapatnya ujroh fix. Yaitu apa? Penyewaan lapak untuk ada di marketplace. Misalnya satu akun harganya 1 juta 1 bulan. Maka marketplace itu bisa disewa akun lapaknya untuk developer bisa berjualan di lapak di situ dengan nilai ujroh fix 1 juta. Tapi tidak ada hubungannya kalau nanti kalau ada reseller atau seller bisa menjual. Maka marketplace nggak dapat apa-apa. Dia dapatnya di ujroh fix 1 jutanya ini. Nah, itu boleh. Tapi apakah seperti itu yang dilakukan? Enggak juga. Karena developer tidak mau mengeluarkan biaya kalau tidak terjadi penjualan, kan? Iya, betul. Nah, maka kalau seperti itu faktanya tetap samsaro ala samsaro, Mas Dia. Oh gitu ya, berarti misalnya kayak kalau mau antara marketplace sama developer itu ujro, berarti dia fix per waktu, Ustaz ya. Ya kayak misalnya ya kayak sewa lah gitu ya. Jadi nggak bisa sewa lapaknya di marketplace. Itu boleh. Gitu. Begitu. Okay. Makanya kan nanti kalau terjadi akad affiliate itu affiliate-nya sama marketplace apa sama developer. Karena sebenarnya yang punya hak untuk mengafiliate itu developer. Kenapa? Karena developer lah yang punya barang. Marketplace-nya enggak. Yang punya hak untuk jual siapa? Ya pemilik barang, kan. Begitu. Bisa dipahami, Mas Dia? Ya, misalnya gini, ya, kalau misalnya tetap yang developernya itu istilahnya itu kan dia udah berakad dengan marketplace itu. Nah, yang si sellernya akadnya apa? Ya, misalnya dia akadnya samsara tadi, Ustaz ya, ngasih fee gitu. Nah, jadi misalnya si sellernya itu tetap dia kalau ada pembeli kan dia mendapat persentase dari oleh istilahnya tuh oleh developer. Nah, cuman memang dia tuh dari akad awalnya itu dengan marketplace itu ya memang jatuhnya jadi samsara kayak samsara, Ustaz ya. Bukan termasuk yang Sirka itu, Ustaz ya, Sirka agensi yang di bawah itu tadi. Yang Ustaz jelaskan itu. Bukan, karena juga nggak bisa kalau Sirka agensi dengan objek yang sama. Jadi saya jelasin dulu ya, positioningnya kayak gini ya. Maka semisalnya memang di sini itu akadnya samsaro. Oke. Di sini akadnya samsaro. Oke. Dan ternyata tidak ada yang namanya reseller itu. Nah, nanti yang nemuin itu langsung marketplace kepada pembeli. Itu boleh di sini dapat komisi. Gitu loh. Kenapa? Karena yang namanya simsar itu tugasnya memang nyari pembeli, bukan nyari makelar lagi. Kalau dia makelar, kok sudah jadi makelar, yang harusnya nyari pembeli, kok malah nyari makelar lagi, itu nggak niat jadi makelar namanya. Ya kalau nggak niat jadi makelar, ya jangan jadi makelar. Karena fungsinya makelar itu mencarikan pembeli, malah nyari makelar lagi. Berarti dia kan tidak menjalankan fungsinya dia. Ya kalau nggak menjalankan, ya berarti nggak niat jadi makelar, berarti nggak usah jadi makelar gitu. Karena objek akad di dalam Islam itu jelas. Apa objeknya? Itu berdasarkan positioning akadnya apa. Contoh. Misalnya di akad syirkah. Oke. Misalnya di akad syirkah. Akad syirkah itu pelaku akadnya potensinya kalau nggak pengelola, pemodal. Oke. Misalnya Mas Dia, saya tawarin, Mas Dia saya ada bisnis ini, butuh dana 100 juta. Mau nggak Mas Dia jadi pemodalnya? Oh iya, saya mau. Oke. Kapan Mas Dia bisa kasih modalnya ke saya? Wah, tapi saya nggak mau kalau ngeluarin modal. Loh, gimana sih? Katanya mau jadi pemodal, kok nggak mau ngeluarin modal? Boleh nggak? Nggak boleh. Maka kalau Mas Dia bilangnya mau jadi pemodal, wajib ngeluarin modal. Lah ini ternyata nggak mau ngeluarin modal. Ya nggak bisa. Mau sampai kapanpun masuk ke sirkahnya jadi pemodal. Kenapa? Karena fungsinya pemodal itu ngasih modal. Sama di sini yang namanya simsar atau maklar itu nyari pembeli.
Lah kok malah nggak nyari pembeli? Kenapa kok Anda berhak atas komisi kalau Anda sendiri nggak nyari pembeli? Nggak mendapatkan pembeli. Nah, makanya memahami mana pelaku akad dan objek akad di dalam fikih muamalah itu penting. Begitu loh. Nah, kemudian yang berikutnya, ini developer. Oke, ketemunya marketplace. Nah, ternyata dia ada seller 1. Kemudian ada seller 2. Kemudian ada seller 3. Nah, pertanyaannya, mereka bersirkahnya begini. Sirkahnya begini, ini sirkah 1, ini sirkah 1, ini sirkah 2, ini sirkah 3. Apakah seperti itu? Atau seller 1, 2, 3 berakad dengan marketplace? Yang bagaimana menurut jenengan, Mas Dihya? Masing-masing, Tat. Masing-masing. Masing-masing, oke ya, masing-masing ya. Saya tanya, kalau masing-masing begini, oke, ternyata rumahnya cuma 1. Dia melakukan sirkah 1, sirkah 2, sirkah 3. Saya tanya, kalau ternyata marketplace yang dapat pembeli, dia akan membagi hasil ke sirkah yang mana coba? Yang nggak ada nih. Nggak ada. Akan bermasalah kan? Akan bermasalah kan? Makanya tidak bisa membuat sirkah banyak, tapi objek yang dijadikan bisnis 1. Itu tidak bisa. Oh ya udah, mereka berempat inilah bersirkah jadi 1. Nah, pertanyaannya, apabila mereka berempat, pertanyaannya, majelis akadnya itu berempat atau 1-1? Karena kalau majelis akad sirkah 1-1, itu juga tidak sah akad sirkahnya. Oke. Karena kalau sirkahnya 1, antara marketplace sama seller 1, bagi hasilnya cuma 2. Tapi kalau berempat bersirkah, bagi hasilnya ada 4. Nah, pertanyaannya bagaimana bentuk bagi hasilnya? Ya, ketemu kan temboknya kan, ke kanan tembok, ke kiri tembok. Jadi sebenarnya kalau Anda sudah jadi makelar, kok nggak mau nyari pembeli, malah nyari makelar, wes bilang aja, jujur aja, Anda nggak niat jadi makelar. Maka nggak usah jadi makelar gitu loh. Karena Anda sebenarnya cuma mau duduk-duduk, tenguk-tenguk, dapat komisi, nggak boleh di dalam Islam. Apabila akad bisnis, harus kedua belah pihak itu memberikan kompensasi. Jadi kalau akad bisnis di dalam Islam itu A, okay. Kalau akadnya tijaroh ya, akad bisnis, itu A memberikan sesuatu kepada B, yang mana B menjadi wajib memberikan sesuatu kepada A. Contohnya jual beli, itu akad bisnis. Uang, ngasih uang, dikasih barang. Maka nggak mungkin ada akad jual beli, udah ngasih uang kok nggak dikasih barangnya. Itu boleh ditagih. Nah, di dalam MLM ini, atau salah satunya samsaroh ala samsaroh, itu A itu nggak ngasih apa-apa kepada B. Tapi kok minta dikasih komisi secara fix dari B. Karena dia sendiri nggak nyari pembeli. Yang nyari itu maklar yang lain, gitu loh. Berarti kan dia nggak niat sebenarnya. Begitu Mas Dihya. Baik Ustaz, syukur Ustaz jawabannya. Siap, sami-sami, semoga bisa dipahami ya. Kayaknya Pak Dia nggak bisa tidur nanti malam Ustaz. Bisa, okay. Kalau nggak bisa tidur kemungkinan banyak nyamuk itu. Oke. Ya, karena tadi berbicara tentang sirka, saat ini dari Pak Lazuardi nanya nih, kapan ada workshop sirka? Wah, sekolah Insya Allah sirka, kalau Spasi sekolah pengelola sirka yang agenda berikutnya bulan November. Nah, mungkin Pak Lazuardi kalau sudah ada nomornya di grup bisa dikontak ke admin atau mau share nomor telepon atau WA di sini juga boleh. Oke, siap. Itu ada info pendaftaran harga khusus. Oh, yang marketing properti syariah ya? Ya, benar, Sat. Oke, berikutnya ya, Sat ya. Dari silakan, Pak Indra Jaya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ustaz, saya mau tertarik masalah samsaroh ala samsaroh tadi. Jadi
kalau di sini developer ke agensi tadi, di sini kan ada agensi ke berapa FC ya, marketing freelance. Berarti itu nggak boleh ya, Ustadz ya? Maksudnya agensinya punya marketing freelance begitu? Iya, itu nggak boleh ya? Nggak boleh kalau dengan agensinya akadnya samsaro. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi sekarang marketing freelance itu akarnya samsaro sama agensi ya, Ustadz ya, bukan samsaro lagi ya, bukan fee gitu ya kan. Selama ini kan gini, misal kalau fee misal 3,5% ke FC-nya ngasih 2,5, satunya untuk agensi, itu nggak boleh Ustadz ya? Nggak bisa, akadnya apa gitu loh. Pemberian komisi itu perkara turunan. Maka harus fix dulu perkara pokoknya. Contoh misalnya, memberi nafkah itu perkara turunan dari akad nikah. Maka pembicaraannya itu bukan, ayo tak kasih ya nafkah ya, bukan begitu kan? Ayo kita berakad nikah dulu kan, baru dikasih nafkahnya. Maka kalau tidak pernah terjadi akad nikah yang sah, apakah menjadi sah pemberian nafkahnya? Enggak kan? Enggak bakalan sah itu jadi nafkah. Kenapa? Karena kalau akad nikahnya tidak sah, ya enggak ada perkara pemberian nafkah. Contoh misalnya, mohon maaf ini contoh yang agak ekstrim. Ada perempuan sudah dipacari 10 tahun. Terus gara-gara sudah dipacari 10 tahun ngomong sama laki-lakinya, "Mas, kamu itu udah mencari aku 10 tahun. Mulai besok saya minta dinafkahi." Boleh nggak? Enggak kan? Bisa nggak? Ya enggak. Kenapa? Karena tidak pernah terjadi akad nikah dulu. Maka pembicaraannya bagaimana berakad nikah yang sah, baru ngomongin nafkah. Dan nafkah itu menjadi wajib, makanya harus dikasih. Begitu juga kalau perkara samsaro. Maka tidak berbicara tentang, oh komisinya dibagi berapa ya, ini berapa, ini berapa. Yang harus diomongin itu ada akad samsaro yang sah atau tidak. Karena kalau tidak pernah terjadi akad samsaro yang sah, maka sebenarnya tidak bisa dibicarakan mengenai komisinya. Nah, kenapa? Karena perkara pokoknya tidak sah, maka perkara turunannya juga tidak sah. Kaidah fikihnya kan menyampaikan, idza saqatal aslu saqatal far'u. Apabila perkara pokoknya gugur, perkara turunannya gugur. Maka kita nggak usah ngomongin komisi-komisi dulu, tapi apakah akadnya sah? Nah, pertama cara melihatnya akadnya sah atau tidak itu berarti dari rukun kan. Nah, rukunnya seperti apa? Rukunnya kan seperti ini. Oke. Nah, rukunnya kan simpel sebenarnya. Ada simsar, ada tolibus samsaroh. Kalau dalam hal ini biasanya kita diskusi penjual kan. Nah, simsarnya itu jadi makelarnya. Nah, pertanyaannya dia memenuhi enggak takrif dari simsar, yaitu menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Enggak, dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia mempertemukan penjual dengan makelar berikutnya. Berarti tidak sah disebut simsar. Kayak tadi, saya mau dong jadi pemodal. Oke, berarti Anda yang siap memberikan modal. Enggak, saya enggak siap ngasih modal. Bisa enggak dibilang sebagai pemodal? Enggak bisa, makanya dia jadi enggak bisa masuk ke sirkahnya. Kalau dia enggak ngasih modal. Maka kalau pelaku akad, rukun, itu tidak terpenuhi karena tidak adanya si simsar, ya berarti tidak sah akad samsarohnya. Maka perkara turunan yang ngasih komisi itu juga tidak sah untuk diberikan. Begitu Pak Indra. Iya. Ya, jadi tidak bisa kalau nyari developer, nyari agensi, kemudian agensinya itu juga mencari marketing freelance. Kalau akadnya samsaroh ketemu samsaroh, coba kalau marketing freelance-nya itu ternyata nyari marketing lagi dengan akad samsaroh, itu kan gila-gilaan terus. Pertanyaannya terus yang punya barang siapa gitu. Tapi gini, Ustadz sekarang nih malah saya lihat di marketing syariah begitu semua tuh seperti itu ya. Yang selama ini ya, yang saya lihat ya. Kita developer tuh ada berapa agensi juga
memberikan seperti itu ke marketing freelance-nya. Ya berarti itu tidak bisa dibilang sebagai developer properti syariah kalau akadnya nggak syariah loh. Maka tidak bisa Anda hanya melihat judul. Contohnya misalnya, mohon maaf ya, lembaga keuangan syariah saat ini. Contohnya misalnya bank syariah. Kalau ternyata akadnya di bank syariah itu tidak sesuai syariah, ya tidak bisa kita bilang itu sesuai syariah dong. Walaupun institusinya bernama syariah. Berarti apa? Kalau memang jenengan menemui fakta-fakta seperti itu, ya berarti didakwahkan untuk bisa diubah. Kami juga pernah punya klien yang seperti itu, akhirnya dia ubah. Nah, pinternya klien kami, dia itu membuat jadi ownernya satu. Memang dia punya developer, yang berikutnya dia juga punya bisnis agensi. Nih, contoh misalnya gini ya. Berarti, Ustadz, gimana? Berarti gini, ya, kalau developer sekarang pertama dia akan ijaroh aja ke ke agensi, bukan marketing in-house tuh dia ijaroh aja, gaji aja ya, atau developer itu dia ke marketplace langsung aja dibayar, itu ijaroh juga kan ya? Iya. Tapi pertanyaannya dia siap nggak dengan ujroh yang fix, yang bisa jadi rutin dia keluarkan. Iya. Tapi ternyata penjualan tidak terjadi. Nah, itu kan harus bersiap terhadap kerugian. Iya. Pertanyaannya modal developernya kuat nggak? Kalau kuat ya monggo, tapi kan tetap itu menjadi biaya yang harus dikeluarkan. Kalau tidak ada omset yang masuk, ya berarti rugi jatuhnya nanti. Nah, kalau siap dengan kondisi itu silahkan. Yang mana yang kejadiannya saat ini mereka nggak siap, makanya jadinya samsaroh. Iya. Gitu kan. Ya makanya berarti kan itu salah. Walaupun developernya berjudul syariah. Tapi karena sekarang yang berlaku di teman-teman lain juga seperti itu, Ustadz. Maksudnya developernya nggak mau ngeluarin duit jaro yang fix seperti itu kan, makanya dia hire agency. Itu urus agensi deh, bayar seperti apa. Nah itu yang berlaku saat ini gitu. Ya itu salah dan tidak bisa kita benarkan. Makanya kan kalau dia bilang, loh kalau kayak gitu nanti habis dong uangnya developer. Ya makanya memang bisnis developeran ini tidak bisa bermodal kecil. Dan Anda harus bisa memperhitungkan biaya-biaya itu sebelum berbisnis. Yang harusnya matang di perhitungan. Nanti kan kayak kemarin Coach Nuri itu coba menyampaikan marketing itu sebenarnya investasi gitu, bukan biaya. Nah, makanya juga harus dipahami bagaimana bermain di bisnis properti. Kalau akhirnya, wah berarti biayanya gede banget dong, saya nggak sanggup, ya jangan bisnis properti gitu. Iya kan sebenarnya simpel, Anda sendiri yang mencari masalahnya begitu loh, karena Anda sendiri tidak siap dengan solusinya. Iya, karena saya juga punya teman ini bagus yang di Malang itu ya, dia developer memang meng-hire in-house sendiri dari gaji dengan berapa? Dan idealnya kalau developer dan proyeknya gede, itu idealnya memang punya tim marketing in-house. Ya, Ustadz, gini ya, kalau sumama dia hire marketing in-house, itu kalau sumama dikasih ijaroh ada, tapi kalau closing dikasih closing fee juga, itu juga sah nggak kalau kayak gitu? Ya sebenarnya bisa nanti dengan akad jualah namanya, bukan samsaro. Nah, itu beda akad lagi. Ya, nah itu tidak kita diskusikan di forum ini, tapi boleh kalau mau ngasih. Cuman jadi dia itu pengikat terhadap pekerjaannya adalah ijarohnya. Nah, kalau memang dia bisa menjualkan, boleh dapat bonus jualahnya itu. Tapi ingat, kalau dia yang bisa dapetin, bukan terus karena ijarohnya kan dia jadi boleh kan nyari agen atau marketing freelance. Nah, bukan karena marketing freelance-nya yang bisa jualan, dia juga jadi dapat gitu loh. Nah, kalau marketing in-house itu memang dia sendiri yang dapetin. Nah, itu boleh. Iya. Begitu.
Satu lagi terakhir Ustaz, kalau semua mas Ya. sekarang ini berarti kalau para agensi juga, maksudnya kalau para developer juga nggak perlu hire agensi ya kalau seperti ini ya, dia cukup cari independen aja gitu kan? Ya sebenarnya boleh dengan agensi, tapi agensinya itu langsung nyari pembeli. Oh. Nah, yang nih saya bilang juga, ini juga agensi nggak mau nih ya, misalnya developer, oke? Di sini ada agensi. Nah, agensinya itu bukan meng-hire agen freelance, tapi meng-hire pegawai-pegawai. Oh, Yang akadnya ijaroh, itu bisa juga. Yang samsarohnya di sini. Itu bisa juga, tapi pertanyaannya pegawainya ada berapa? Pegawai 1, pegawai 2, nanti ada pegawai 3. Nah, pertanyaannya kalau ijaroh itu ujrohnya ujroh fix. Ujrohnya kudu fix. Oke. Nah, kuat nggak biaya dari agensi ini untuk membayar ujroh-ujroh itu, yang mana pemasukannya gara-gara komisi. Iya. Nah, masalahnya kejar-kejaran nanti. Nah, kayak gini, agensinya yang nggak mau. Iya. Nah, terus piye gitu loh, developer nggak mau, agensi nggak mau, lah ya wes nggak usah dijudulin syariah aja propertinya. Karena itu kan memang risiko bisnisnya. Yang mana kalau memang akhirnya nggak mau, kalau ini sudah maunya samsaroh ya, boleh sebenarnya. Kalau memang udah nggak mau ngeluarin biaya yang nggak fix, boleh. Tapi nanti agensinya itu udah langsung nyari pembeli gitu loh, simpel kan. Pertanyaannya agensinya mau nggak langsung nyari pembeli? Nggak mau juga, ya berarti nggak niat jadi makelar loh. Iya. Kok saya jadi emosi ya? tahan. Tahan. Udah ketahuan benang merahnya ya. Iya, karena sebenarnya masalahnya di mereka yang tidak, mohon maaf ya, mempelajari dulu fikih muamalah terus diaplikasikan. Yang ada kan setelah jalanin sudah nyaman, begini, dikasih tahu itu salah, wah saya udah biasa kayak gini. Makanya kan kebenaran itu adanya di dalil. Oh iya. Di syariahnya. Kalau yang untuk in-house tadi kan selain ijaroh gaji, berarti kalau dapat fee itu akannya bukan ijaroh lagi ya, jualah jatuhnya ya. Iya, nanti boleh kalau dia nanti punya para pegawai dari agensi itu misalnya dapetin closing, selain ujrohnya itu dikasih jualah. Cuman pertanyaannya, dapat komisi dari developernya gede enggak? Gitu loh, jangan terus udah gaji dibayar, dikasih bonus, malah nggak ada buat agensinya, ngapain agensi berbisnis? Iya, paham Ustaz. Jadi pemberian ujrohnya kepada para pegawai tadi itu bukan berdasarkan closing atau tidaknya. Dan kalau mau banyak pegawainya, ya berarti biayanya banyak, siap enggak? Begitu. Ya. Yang udah pasti itu properti itu memang bisnis yang membutuhkan biaya besar itu. Iya. Makanya saya nggak setuju kalau ada yang bilang bisnis properti dengan modal dengkul itu, saya nggak setuju. Harus pakai modal. Makanya modalnya harus disolusikan sebelum ngambil proyek itu. Jangan proyek dulu, akad dulu, akuisisi dulu, baru nyari pemodal. Yo nggak matang kalau kayak gitu, dan banyak yang akhirnya uang prestasi di tengah jalan karena kehabisan amunisi. Betul. Nah, yang jadi masalah nanti syariahnya yang disalah-salahin. Apa properti syariah? Buktinya aku juga uang prestasi. Mana rumahku sampai sekarang? Coba tanya aja sama Coach Nuri itu. Iya. Agak geram juga kan Coach Nuri kan. Udah judulinnya perumahan syariah tapi dedel duel. Nah, masalahnya memang kita kalau mau head to head sama konvensional yang mudah dalam mencari modal, tapi caranya ribawi, itu memang nggak bisa dibandingin. Begitu loh. Kalau mereka itu tinggal ada aset, bisa nanti dicairkan uang. Masalahnya kita kan nggak bisa sesimpel itu. Makanya kalau nggak siap dari sisi syariah pemahamannya, termasuk proses bisnisnya, terutama salah satu penjualannya, jangan bisnis properti gitu loh. Yang mana malah salah pengelolaan keuangannya, nggak bagi-bagi hasil, udah jalan lama,
lebih baik milih bisnis gorengan yang modalnya 10-20 juta tapi hasilnya rutin gitu loh. Begitu kan. Siap, begitu Pak Indra? Ya. Syukron ya Ustadz ya. Ya, siap. Semoga terjawab Pak Indra. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bapak Ibu yang ingin bertanya kita lanjutkan amarah Ustadz Firly. Enggak gitu. Ya. Coach Nuri, kalau Oke. mau nambah-nambahin silakan Coach Siap, Nuri. Coach Nuri untuk mencairkan suasana malam hari ini. Kami persilakan Coach Nuri. Siap. Terima kasih Ustadz pencerahannya ya, Siap. karena memang sangat luar biasa sekali. Saya sendiri pun masih belajar Ustadz. Tetapi kenapa saya senang kolaborasi sama Ustadz Firly, karena memang banyak yang nggak paham gitu loh. Jadi terus juga akhirnya gini, kok aturannya banyak ya gitu. Jadinya malah gak dipakai gitu loh. Padahal caranya itu ada. Ini contoh aja ya. Saya tertarik tadi ketika Ustadz share yang ini. Saya bisa share screen nggak ya? Saya tadi yang mana? Atau tadi coret-coretannya Ustadz sih. Saya boleh share screen ya? Iya. Siap, ya. Saya share aja yang mana? Ya sebentar, bukan. Bukan Ustadz, terus Ustadz. Yang terus. Yang developer ke agensi ada agen-agen pegawainya Ujro. Oh, itu tadi udah saya hapus benar. Saya ada kan? Saya boleh share screen ya. Saya bisa screen, saya capture tadi karena tertarik saya. Oh iya. Ya udah jenengan aja yang share screen. Mungkin Mas Nur bisa dibantu, saya bisa share screen. Kayaknya bisa kok, nggak ada. Oke, ampun ya. Oh ya. Ya, ini saya tertarik membahas yang ini gitu loh. Itulah kenapa kita dua-duanya harus punya ilmunya. Yang pertama ilmu tentunya, saya kalau ngomong syariat itu sebenarnya bukan brand lagi. Syariat itu kewajiban sebenarnya. Terlepas kita sudah mengerti atau belum. Syariat bukan brand lagi ya. Ya, saya sering ngomong gitu. Syariat udah bukan brand gitu loh. Jangan ngomong syariat sebagai brand atau value. Bukan, syariat itu cara gitu loh. Maka cara ini menjadi suatu kewajiban untuk kita pelajari sebenarnya. Ya. Itu seperti itu. Kalau teman-teman ngomong syariah terus jatuhnya ternyata nggak syariah kan juga malu sendiri juga. Tuh. Makanya syariah ini kalau menurut saya ini adalah suatu cara yang sudah menjadi kewajiban gitu loh. Jadi nggak perlu kita ngomong brand syariah pun, tapi caranya. Yang penting kan kita bisa melakukannya. Saya tertarik membahas ini nih. Developer, agensi, ada pegawai-pegawai kan gitu. Ya. Pegawai-pegawai ini tentunya digaji gitu kan. Ya, digaji. Cuman kadang-kadang kenapa banyak teman-teman tidak bisa melakukan ini? Itu yang pertama. Yang pertama artinya ini, semua biaya itu kan sebenarnya investasi. Sekarang gini deh, kalau kita mau hire admin ya, staf keuangan gitu, ya, yang nggak ada penjualan pun itu kan mereka juga harus kita gaji. Iya, sama hakikatnya seperti itu. Iya kan gitu loh. Maksud saya adalah nggak ada penjualan pun mereka harus digaji, tapi mereka sudah punya tugas-tugas tertentu, mencatat laporan keuangan kan gitu. Sebenarnya saya coba mengasih pencerahan ya. Agensi pun meng-hire pegawai marketing, ini kan sebenarnya juga bisa kita kasih tugas-tugas gitu loh. Tugas-tugas dalam artian, misalkan pasang iklan, ya, menelpon customer, mencari database dan menelpon customernya. Ini kan sebuah tugas yang memang bisa kita delegasikan. Artinya misalkan database sudah ada, tinggal ditelepon dan lain sebagainya. Ini kan bisa ujroh di sininya, ya. Bisa ujroh gitu loh. Ya tinggal kita, masalahnya gini, kadang-kadang teman-teman hire pegawai marketing, kadang kita nggak ngerti to-do list-nya buat mereka itu apa gitu. Gitu. Ya memang kita investasi gitu loh. Ya namanya investasi mana sih? Masa kita juga misal gini, kita jualan buah, terus kita nyuruh orang jaga toko kita, ya. Mereka udah jaga dari jam 8 sampai jam 5, masa juga nggak dibayar kan gitu. Terlepas ada jualannya laku atau tidak kan gitu kan. Ya tinggal nanti ownernya bagaimana jualan ini laku gitu kan. Bagaimana jualan ini laku ya ada promosinya. Begitu juga dengan pegawainya ini tadi. Maka ada to-do list.
Nah, masalahnya agensi-agensi itu hanya mengikat SDM secara kontrak ya istilahnya. Nanti kalau jualan dikasih fee. Ya tadi jatuhnya kalau menurut Ustadz Fili kan samsara olah samsara tadi gitu loh. Itu kan salah. Padahal ada yang cara benar, ya ujroh sebagai pegawai kasih bonus dengan akad jualan. Kurang lebih begitu ya, Sat ya. Iya, cuman mereka sendiri itu masih ketar-ketir terhadap pemasukan dengan pengeluaran. Betul. Nah, berarti sebenarnya mereka sendiri tidak pede dengan bisnis menjadi Ya, agensi. itu maksud saya itu. Ya, berarti nggak usah buat agensi kan gitu kan. Maksud saya itu. Jadi banyak sekali alasannya kanan kiri gitu kan. Iya, ya itu maksud saya. Maksud saya adalah mereka berbisnis, mereka belum ngerti bisnis prosesnya gitu loh. Bahwa bisnis prosesnya akan terjadi seperti itu. Kita jualan buah akan terjadi, kita hire orang, ya jualan, ada jualannya untung, maksudnya jualannya banyak, ada jualannya sedikit. Ya. Maka ini sebenarnya bisa kalau kita mau padukan antara akad syariah dengan kalau kita punya strategi gitu maksud saya Ustaz, gitu loh. Ya. Bahkan akad syariah ini sudah benar-benar membantu sebenarnya kalau kita pelajari ya. Karena jualan sendiri juga misalkan fee-nya harus istilahnya fee-nya fix juga jelas ya kan, jualan bisa dijual oleh beberapa orang kan kalau yang jualah tadi dengan awal ijarah bonusnya seperti itu kan gitu loh. Nah masalahnya tinggal kita memperhitungkan ijarahnya ini berapa untuk melakukan aktivitas ini gitu. Dan ini memang ilmu bisnis atau ilmu. Ya berarti kan perhitungan yang matang kan. Betul Ustaz, betul. Makanya itu ya, saya kolaborasi sama Ustaz. Makanya saya kolaborasi sama Ustadz Fili itu maunya saya gitu. Saya sangat konsen juga, maksudnya teman-teman yang sudah memakai properti syariah dan sudah belajar seperti ini kadang-kadang begitu di lapangannya karena tidak mau, maksud saya karena tidak tahu sebenarnya di awalnya sehingga tidak mau gitu loh. Maksud saya karena tidak tahu caranya sehingga tidak mau melakukan yang sesuai syariah yang kelihatannya berbiaya memang. Tapi kan semuanya bisa diukur. Ya sebenarnya kan nanti coba dilihat pada daftar nggak kelas workshop property marketing syariah ini. Kalau enggak mereka sendiri nggak ngerti biaya. Gitu. Iya. Oh, saya maunya ilmunya yang gratisan. Ya monggo, tapi kan nggak komprehensif. Betul. Baru menerima gini yang ada kan cuman malam nggak bisa tidur gitu aja. Soalnya banyak nyamuk. Gitu. Akhirnya nggak nyambung gitu loh. Iya, mereka sendiri tidak begitu paham. Ilmu itu juga sebenarnya kan investasi. Contoh ya misalnya, oke, saya mau bangun rumah, oke, nah, Anda mau nggak beli bahan bakunya? Wah, nggak mau, saya mau bangun rumah tapi saya nggak mau beli bahan baku. Kira-kira jadi nggak rumah? Ya enggak kan? Ya sama, sebenarnya sama seperti itu. Iya, berarti sebenarnya bahan baku itu investasi sebenarnya. Bagian ilmu tidak diperhitungkan seperti barang gitu loh. Padahal itu juga hal yang dibutuhkan. Betul. Jadi kepinginnya itu hasilnya kadang-kadang ya artinya maksudnya gini, kepingin hasilnya berjualan tetapi tidak diisi timnya dengan skill gitu juga ya akhirnya kok gaji terus nggak jualan-jualan kan gitu. Benar. Akhirnya seperti itu. Padahal kalau kita mau itu terukur semua sebenarnya. Bisa dan memang harus memahami bisnis proses kan. Ya betul Ustaz. Nah kebanyakan tuh begitu dan yang dikhawatirkan hanya berjudul properti syariah, udah ilmunya mohon maaf tentang sanksi minim, bisnis prosesnya juga minim, itu Anda hanya akan masuk ke bisnis yang penuh akan risiko. Dan semisalnya akhirnya mohon maaf ya bukan mendoakan dedel-duel di situ, yang itu sebenarnya karena kompetensi Anda juga gitu loh, bukan masalah eksternal. Nah, lebih baik dipikir-pikir kalau mau masuk ke bisnis yang seperti itu. Kalau Anda sendiri tidak siap menerima risiko yang besar, ya jangan berbisnis dengan risiko yang besar. Gitu kan. Jadi jangan disalahin bisnisnya, tapi kemungkinan Anda yang salah memilih bisnis. Begitu loh. Nah, padahal kalau dia pinginnya bisa jualan yang banyak, yang besar, omset gede, profit gede, sekalinya keluar biaya mikir-mikir. Ya, berarti kan tidak sesuai dengan pemilihan bisnis gitu. Betul, Siap? Siap. Begitu?
Ya, Ya, siap. mungkin Terima kasih karena banyak. sudah 9:30 ini dan juga tidak ada pertanyaan lagi ya, Mas Nur? Ya, siap. Siap. Oke, Masya Allah. Gimana, masih tertarik untuk bisnis properti atau tadi kata Ustadz Fili, jualan gorengan aja? Nah, mungkin bisa diulangi info yang tadi acara kita. Siapa Oke. tahu ada yang memang ingin mempelajari secara komprehensif, memahami baik dari sisi fikih muamalah maupun dari ilmu marketing properti gitu loh. Dan Ya. workshop ini bukan hanya ngomongin muamalahnya saja, tapi ilmu marketingnya yang memang insya Allah Coach Nuri juga kompeten dalam hal tersebut. Silakan. Oke, siap. Monggo. Baik, kita ulangi lagi ya. Jadi ada info spesial buat teman-teman di malam hari ini. Sebentar, kita buka dulu. Nah, ini dia. Kelihatan ya. Jadi insya Allah kita akan mengadakan marketing properti syariah 2 days exclusive workshop bersama para praktisi akan membedah teori dan praktek marketing properti sesuai syariah Islam. Ya, acara ini akan kita selenggarakan di Jakarta ya, tepatnya di Hotel Harper itu di tanggal 26 sampai 27 Juli 2023 dari jam 8 sampai jam 5. Insya Allah akan diisi langsung oleh Coach Nuri Hendra yang sudah berpengalaman di dunia properti dan juga oleh Ustadz Firly Ferdiansa yang sudah berpengalaman di fikih muamalah dalam bisnis. Nah, berikut hari pertama insya Allah kita akan mempelajari mengenal aktivitas branding, ini juga sangat penting ya, marketing dan selling property, kemudian marketing mix property, strategi budgeting dalam pemasaran properti, kemudian membentuk tim pemasaran properti, kemudian execution, monitoring and analysis marketing strategi. Dan di hari kedua insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Firly. Di situ kita akan membahas pemaparan fikih marketing, pendalaman akad marketing wakalah bil ujroh, kemudian ada pendalaman akad marketing samsaro yang sudah kita bahas pada malam hari ini, tapi akan lebih detail lagi insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Firly. Kemudian ada pendalaman akad jualah marketing atau sayembara. Nah, khusus di hari ini, di malam hari ini buat teman-teman bisa screenshot aja langsung atau chat ya adminbisaro.id untuk mendapatkan harga spesial yang tadinya 4,5 juta jadi 3,5 juta per satu orangnya. Tapi kalau teman-teman, kalau Bapak Ibu sekalian daftar 2 orang maka akan menjadi 6 juta. Tapi lebih spesialnya lagi, lebih spesifiknya lagi, di hari ini khusus untuk 10 pendaftar tercepat akan mendapatkan harga sebesar 2,5 juta rupiah. Nanti bisa hubungi admin dari bisaro.id. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali dari Coach Nuri atau Ustadz Firly untuk closing statement kelas kita pada malam hari ini. Tafadhal masykur. Siap. Jadi ayo kami sangat menyarankan untuk semua pebisnis, terutama bisnis muslim ya, apapun bisnis Anda, terutama kalau memang mengenai properti, itu pahami dulu bagaimana secara syariah atau fikih muamalahnya. Karena kalau enggak, Anda akan sangat berpotensi bermasalah. Dan juga yang dikhawatirkan, harta yang dihasilkan itu harta yang haram gitu. Maka tidak menjadi sinkron kalau Anda ingin bisnis Anda itu berkah tapi muamalahnya salah, enggak mungkin sinkron. Nah, terus bagaimana biar bisnisnya sesuai syariah? Ya mau nggak mau itu memang mendatangi majelisnya. Dan silahkan gitu loh, banyak majelis yang bisa diikuti, yang terpenting mendatangi majelisnya. Cuman terkadang kalau yang mau komprehensif memang berbiaya. Nah, silahkan disesuaikan gitu. Kalau memang ada kemampuan ya silahkan, daripada nanti belajarnya satu. Karena memahami konteks muamalah ini juga nggak simpel gitu loh, dan nggak instan. Mohon maaf ya, guru-guru kami itu belajar muamalah itu juga bertahun-tahun lamanya. Yang mana guru-guru kami itu insya Allah lebih pintar lah daripada kita ini. Itu aja belajarnya lama gitu loh, apalagi kita yang mungkin hanya rata-rata. Nah, makanya apalagi kalau ternyata nggak datengin ke majelis ilmunya gitu loh.
Maka kalau ada pengusaha muslim bilangnya bisnisnya pengen berkah, tapi ternyata nggak mau mendatangi majelis ilmu amalah, itu sebenarnya nonsens itu. Itu muspro, yaitu Anda tidak sinkron terhadap keinginan dengan apa yang Anda lakukan. Makanya mau nggak mau gitu harus belajar, karena memang hadisnya juga menyampaikan begitu kan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Ya, tolabul ilmi itu hukumnya wajib atas tiap-tiap muslim. Begitu juga jangan terus juga lemah di ilmu bisnisnya, itu juga penting. Jadi menjalankan bisnis syariah itu ada ilmu bisnisnya, ada ilmu syariahnya. Dua-duanya harus dipelajari. Dan kita itu beda cara mainnya dengan kapitalisme. Tapi insya Allah kalau kita aplikasikan, itu dampaknya keadilan itu terjadi. Tidak ada kezoliman kepada pihak-pihak yang lain. Tapi kalau Anda menjalankannya dengan cara kapitalisme, ya pasti nanti akan terjadi ketidakadilan dan akan menzolimi yang lain. Begitu, bila ada kesempatan dan juga mungkin materi, ya, silakan mengikuti workshop yang diadakan oleh Bisyarah dan Sinres. Begitu Siap. dari saya. Mungkin Coach Nuri ada yang mau ditambahkan, silakan. Oke, monggo Coach Nuri. Terima kasih Ustadz. Ya, jujur ini saya sendiri juga belajar Ustadz. Makanya juga kadang-kadang juga bingung juga karena sudah beberapa tahu ilmunya, terus beberapa developer juga masih belum melakukan ini gitu. Jadi saya juga bingung sebenarnya gimana ya. Akhirnya saya juga pakai ujro aja udah. Kalau mau konsultasi sama saya pakai ujro aja sudah, jelas biayanya di depan gitu aja. Jadi saya nggak mau lagi. Ya, sekarang saya memang tidak menjualkan produk developer akhirnya gitu. Karena memang belum ini ya, kalau developernya belum tahu akad-akad yang seharusnya jualan, mana yang pakai jualan, mana yang sembara. Ya saya lebih baik ya saya pick ujro aja gitu jadinya. Siap. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya semoga teman-teman semakin banyak yang kita belajar bersama-sama. Itu sih harapan kami. Terima kasih Ustadz. Siap. Begitu Mas Nur, saya kembalikan ke Jenay. Oke, jazakumullah khairan kepada Ustadz Firi dan Coach Nuri yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk berbagi pengalaman dan ilmunya, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir mengikuti kelas-kelas dari bisyaro.id. Insya Allah materi kita pada malam hari ini, rekaman kita insya Allah akan kita upload nanti di channel YouTube bisyaro.id. Begitu juga dengan kelasnya dari Coach Nuri yang kemarin sudah dibahas, ada di channel YouTube-nya Coach bisyaro.id. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa follow, subscribe, dan ikutin akun media sosial kita di bisyaro.id. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga malam hari ini menjadi sebuah keberkahan bagi kita. Semoga malam hari ini menjadi petunjuk bagi kita untuk melangkah lebih jauh lagi berbisnis sesuai dengan syariat Islam. Demikian kita sudahi dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan kepada kedua pembicara kita pada malam hari ini, jazakumullah khairan Ustaz Firly dan Coach Nuri dan Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih Mas Endi, Pak Andre, Pak Agus.